Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-327. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-327 hari ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana saham Demas, Tapji, Tins, Wika, Auto, dan saham DMMX yang sudah teman-teman review untuk kita ulas kembali. Di mana dalam perdagangan hari ini, sebelum kita lanjut untuk mereview saham Demas, maka kita lihat bahwa market di closing minggu ini ditutup ini minusnya tipis ya, minus 0,00 kalau dari data RTI di 6.139 ya. Dan ini sempat pergerakannya naik turun luar biasa, low di 6.113, kemudian bisa rebound lagi tertinggi sampai dengan 6.179. Dari data RTI juga turnovernya sekitar 13,5 triliun rupiah dengan 198 saham yang naik, ada 319 saham turun, dan ada 141 saham yang tidak mengalami perubahan atau bergerak stagnan. Oke, kita langsung saham pertama yang akan kita review kali ini adalah saham Demas, di mana kalau teman-teman perhatikan, Demas downtrend parah, jebol dari level PBL-nya. Kalau teman-teman nonton di part ke-321, itu juga sudah diinformasikan bahwa level pentingnya di 190. Kalau ternyata jebol, ya silakan cut loss di 185 sampai dengan 187. Dan kalau itu kita cut loss, rugi kita mungkin cuma 3 sampai 5 tick ya, tidak terlalu lebar ketimbang kalau kita masih hold. Nah, ada juga yang komentar di YouTube kemarin, mungkin dia nyangkut ya, mungkin dia beli harga tinggi, masih nyangkut cukup dalam, kemudian apakah itu masih aman apa tidak. Kalau menurut saya pribadi, Demas ini merupakan salah satu perusahaan yang paling royal ya bagi dividen, dan ketika pengumuman dividen itu akan diumumkan, biasanya harga sahamnya biasanya melonjak tinggi ya. Salah satu perusahaan yang paling royal bagi dividen dan itu memiliki high dividend yield itu memang adalah Demas ya. Misalkan EPS-nya 10, dia bisa bagi lebih dari itu ya. Jadi dia memang sangat-sangat royal, selalu menghabiskan laba ditahan untuk dia bagi-bagikan sebagai dividen ya. Terakhir itu di bulan Mei ya, di tanggal 20 Mei itu dia bagi 6,5 per saham, dan itu sudah pernah dibagi juga di bulan 12 tahun 2020 ya, sebesar 25. Jadi cukup besar kalau kita perhatikan. Dan kalau kita lihat case statistiknya, bahwa dengan harga saat ini misalkan dia bagi dividen yang sama, itu dividen yieldnya 14% loh. Itu cukup besar, dan biasanya sentimen ini yang mampu membuat harga saham Demas terbang biasanya ya. Jadi kalau tidak ada sentimen yang lebih kuat dari itu, maka sangat berat sekali Demas untuk bisa mengalami satu momentum untuk bisa naik begitu cepat ya, sehingga teman-teman yang mungkin nyangkut di atas ya bisa mendapatkan keuntungan lagi dan bisa dijual gitu. Tapi kalau secara teknikal memang jelas ini sudah tidak bisa kita anggap bagus karena sudah downtrend, patah trend. Kalau teman-teman nonton dari part 314 membahas Demas, kemudian review part 321, itu jelas memang level pentingnya di 190, 191, dan itu jebol. Jadi kalau kita yang sebagai seorang profesional trader, kita yang paham dengan trading plan, jelas kita harus cut loss dulu. Makanya selalu saya tekankan bahwa cut loss itu bukan soal kita ibarat apa ya, itu hanya memitigasi resiko biar tidak terjadi kerugian yang lebih besar gitu. Kalau memang ternyata dia bisa naik rebound kembali, ya kita bisa pertimbangkan untuk re-entry karena dia kembali meretest area resisten tersebut. Akan tapi kalau dia malah turun terus, kan kita tidak tahu nih posisinya. Ya sudah, kuncinya adalah kita disiplin dulu. Kita tidak peduli nanti setelah kita cut loss dia mau naik atau dia tambah turun, itu urusan belakang. Tapi kita harus segera ambil keputusan bahwa kalau memang ternyata dia sudah tidak mampu bertahan di level support paling kuatnya, ya sudah kita cut loss dulu. Nah, biasanya untuk mengantisipasi adanya volatility, misalkan support 190, kita tidak mungkin pasang langsung di 190 karena takutnya dia cuman jebol sedikit terus dia diangkat lagi, makanya kita kasih spare. Nah, saya pribadi biasanya kasih spare di 3 tick. Ada juga orang yang pakai minus 3%, ada yang juga yang pakai minus 5%. Dan ini kembali lagi ke
masing-masing pribadi. Karena rugi saya misalkan minus 3% bagi saya terlalu besar, katakan gitu. Atau minus 5% bagi saya terlalu besar. Saya tidak bisa terima dengan jumlah modal yang akan saya injek, atau ketika trading saya beli misalkan 10 juta, kalau minus 5% udah lumayan, saya nggak bisa terima 500.000 saya hilang. Tapi kalau 100.000 hilang mungkin saya masih sanggup. Makanya saya sesuaikan tuh. Jadi cut loss saya tidak jauh-jauh. Oleh sebab itu saya selalu suka cari emiten yang dekat dengan support, atau memang dia baru breakout resist ya. Jadi ketika ternyata dia gagal atau false break, maka saya tahu berapa besar resiko yang bisa saya tanggung, dan di level itulah saya bisa ikhlas untuk cut loss gitu. Tapi ada sebagian besar orang memang tidak ikhlas ketika cut loss secepat itu. Tapi ternyata dia menyadari bahwa harga saham malah turun terus, malah minusnya bisa sampai 20%, 30%, bahkan 50%. Akhirnya dia mulai bingung. Di titik itulah dia mulai merasa bahwa kenapa ya saya tidak cut loss dari awal? Kenapa saya sampai di titik ini baru saya mulai berpikir bahwa saya harus cut loss? Nah, itu wajar. Di dalam dunia trading itu wajar, dan saya juga pernah mengalami momentum seperti itu. Tapi pelan-pelan saya belajar bahwa tidak ada holy grail di market. Tidak ada satu harapan bahwa kita ini menunggu bahwa saham itu kalau turun kita berdoa, berharap bahwa dia bisa naik recovery secepat itu. Tidak bisa, karena pertama adalah murni ini mekanisme pasar gitu. Tidak ada yang bisa mengatur pergerakannya ya, kecuali memang mereka yang punya massa yang cukup besar, bisa menginfluence dan akhirnya bisa menggiring opini dan bisa menggerakkan harga saham tersebut. Akan tetapi kalau sahamnya volumenya besar sekali, itu sangat susah. Sangat susah. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, sekali lagi untuk Demas, kalau saya mau review kali ini secara daily, memang jelas di sini sudah masih belum bisa kita katakan bagus ya. Karena level penting-penting itu sudah ditembus semua, dan kita akan tunggu lagi nanti di mana level Demas kemudian mengalami sideways, mulai mengalami adjustment PBL, dan itulah momentum untuk kita bisa ambil posisi kembali. Kemudian kalau kita lihat secara weekly pun, maka arah dari Demas itu akan menuju ke 120 ya. Itu adalah level support. Secara monthly. Level support monthly itu di 120, dan itu jaraknya sangat jauh sekali, dan bagi saya pribadi sih kayaknya tidak mungkin sampai 120. Paling mungkin mentok-mentok di 150, 160 dia sudah mengalami sideways penurunan dan bisa mengalami technical rebound kembali. Semoga kita berharap yang terbaik, dan teman-teman yang mungkin kemarin tidak mau cut loss, tidak mau disiplin trading plan, semoga bisa kembali saham Demas rebound dan teman-teman bisa mendapatkan profit lagi ya, jadi bisa dijual waktu momentum tersebut. Kemudian kalau dilihat dari broker summary, seperti yang saya katakan di part 314 dan part 321, memang dari broker summary-nya memang masih belum menarik, dan di hari ini pun broker summary-nya juga masih belum menarik ya, masih ada tekanan jual cukup besar, sehingga masih punya change, masih punya kemungkinan buat Demas bisa melanjutkan penurunan ya. Semoga, sekali lagi saya berharap penurunan ini sudah mulai melandai dan bisa ada momentum technical rebound, sehingga teman-teman yang mungkin punya di harga tinggi bisa kembali cuan ya, atau bisa membuat portonya minusnya tidak terlalu sedalam seperti yang hari ini. Kemudian saham selanjutnya adalah saham TAPJI, di mana saham Triputra Agro Persada ditutup minus 2,31%. Dalam perdagangan hari ini TAPJI cuman opening dari 655, 660, dan setelah itu langsung dibanting sampai 615 dan akhirnya bisa naik lagi di 635. Tapi dari level ini memang TAPJI masih belum kita katakan aman, safety, karena apa? Masih berada di bawah level PBL di 655. Jadi kalau dia mau dikatakan aman, minimal dia naik kembali, merebut kembali area resisten terkuatnya di 655. Selama dia belum naik melewati 655, maka jelas TAPJI belum bisa kita rekomendasikan untuk beli ya, karena itu adalah masih belum aman, karena resisten terkuat di 655, jadi kita tidak bisa ambil posisi di harga saat ini. Jadi selama dia belum menembus 655, mending kita wait and see. Akan tetapi kalau memang ternyata dia bisa melewati 655, kuat bertahan di sana, silakan bisa pertimbangkan entry 655 sampai dengan 665 dengan target kenaikan ke 720 sampai dengan 790. Dan ingat, ketika ternyata setelah dia naik ke 655 teman-teman masuk dan ternyata dia turun kembali, prepare cut loss-nya ya, jaga cut loss-nya.
bisa pakai minus 3 tick dari level support ya, jadi kurang lebih di 640, atau bisa pakai minus 3%, atau bisa pakai minus 5% sesuai dengan preferensi risiko masing-masing ya. Jadi setiap orang tuh punya, sekali lagi, punya alokasi manajemen yang berbeda-beda. Katakan seperti ini. Mungkin saya sekali entry 10 juta, teman-teman sekali entry 1 juta. Minus 10% dari dana saya, katakan 10 juta, itu sudah 1 juta. Minus 10% dari dana teman-teman dari 1 juta itu cuma 100 ribu. Ketika saya dengan minus sebesar 1 juta, saya tidak sanggup untuk terima. Katakan seperti itu. Jadi saya cuma sanggup hilang 200 ribu. Jadi saya cuma bisa batasi, yaitu apa? Ketika saya trading dengan uang 10 juta, saya minus 2%, saya harus cut loss. Karena apa? Lebih dari itu saya sudah tidak bisa terima. Nah, caranya agar minus 2% itu menjadi maksimal adalah saya mencari ketika dia dekat dengan support. Jadi ketika dia jebol di bawah support, selisih 2% dari harga support, itu adalah level cut loss saya. Begitupun juga teman-teman. Kalau teman-teman merasa bahwa 100 ribu tuh uang kecil, tidak masalah. Oh, berarti itu 10% dari modal teman-teman sekali trading. Oh, berarti dari level support dia turun sampai 10% sekalipun, dia ARB sekalipun, teman-teman mungkin belum bisa cut loss. Karena apa? Teman-teman merasa bahwa oh ini masih belum terlalu besar lah kalau misalkan saya harus cut loss, jadi masih bisa saya terima. Jadi setiap orang punya preferensi berbeda. Makanya selalu saya katakan bahwa tidak bisa kita samakan satu orang dengan yang lainnya, karena tergantung dari itu. Pertama modalnya, yang kedua siap nggak uangnya hilang, itu aja. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk dalam trading, itu poin penting. Seorang trader tuh harus pentingkan itu dulu ya. Jadi kalau dalam webinar yang sering dibawakan di Joran itu harus mindsetnya dulu yang dilatih ya. Jadi mindset dulu, baru terakhir metode gitu. Kalau kebanyakan kita yang mungkin baru masuk jadi seorang trader itu biasanya mikirnya ini analisa teknikalnya gimana ya ini. Jadi dia metode dulu yang dia cari. Setelah itu baru terakhir dia mulai atur mindsetnya gimana, manajemennya gimana. Padahal itu yang harus dibalik ya. Jadi professional trader biasanya selalu mindset dulu yang dia pikir bahwa pertama di dalam market tidak pasti setiap hari kita profit. Yang kedua, market bukan tempat atau jalan untuk kita kaya secara cepat, instan ya. Itu bukan. Yang ketiga adalah di market itu pergerakan harga, mekanisme pasar itu berlaku, dan hari ini bisa cuan banyak, besok bisa loss banyak. Dan yang berikutnya adalah selalu gunakan uang dingin, selalu gunakan money management, dan selalu ingat bahwa ketika trading itu sama dengan kita berdagang. Maka kita berdagang, kita harus bisa mengetahui bagaimana cara bisa meminimalisir resiko. Nah, poin-poin penting itu yang kalau kita sudah pahami, maka tinggal kita mengkombinasikan dengan apa, titik berapa yang harus kita beli. Itulah kita pakai teknikal, kita mulai mendalami lagi, kita narik Fibo retracement, kita pakai Elliott wave, kita pakai indikator, misalkan kita nambah MACD, stokastik, parabolik, atau kita pakai Bollinger Band. Itu semua itu adalah turunan-turunan yang mana setelah kita bisa siap dulu nih. Kita secara mental belum siap, tapi kita sudah mau langsung terjun berperang, itu kadang bisa merusak psikologis kita. Jadi sekali lagi, kalau untuk TAPG memang tunggu breakout sekalian di 655 baru menarik dan dibeli. Tapi ingat, tetap tidak ada yang bisa memastikan bahwa setelah dia breakout 655 dia bisa naik terus. Tidak ada yang bisa memastikan. Oleh sebab itu kita langsung prepare cut loss. Kalau saya pribadi, karena minus 3 tick ya, maka kurang lebih di area 640, 645 itu teman-teman bisa pertimbangkan untuk cut loss ya. Kalau kita perhatikan dari broker summary di sini, menurut saya pribadi ini broker summary-nya menarik ya. Ini menurut saya pribadi dari volume dan dari model seperti ini menurut saya pribadi adalah ciri broker summary yang menarik. Tetapi sebalik lagi ya, menariknya ini karena berdasarkan pengalaman aja. Jadi belum mungkin secara empiris, belum bisa dibuktikan. Tapi karena pengalaman, ya saya melihat bahwa dengan komposisi seperti ini masih memungkinkan TAPG bisa naik ya. Tapi saya selalu tegaskan bahwa disclaimer bahwa
apapun bisa terjadi di market. Kita bilang bagus sekalipun, bisa saja besok malah dia ARB, bisa jadi. Justru kita bilang jelek sekalipun, malah dia bisa arah. Ya, makanya selalu saya saya mencoba untuk tidak ada saham-saham yang mungkin waktu saya bilang naik terbang tinggi, saya tidak terlalu mau mencoba untuk show off bahwa oh ini prediksi saya benar, oh ini karena apa? Karena juga saya percaya bahwa ada juga saham-saham yang mungkin saya bilang bagus malah dia turun, dan itu wajar gitu. Makanya kalau teman-teman merasa bahwa ketika apa yang saya ulas itu bisa membuat teman-teman cuan, itu saya sangat-sangat bersyukur sekali, karena artinya bahwa apa yang saya kasih ini bisa menjadi berkat juga buat teman-teman, bisa membuat teman-teman dapatkan rezeki juga gitu. Dan kalau memang ternyata apa yang saya kasih juga ternyata masih membuat teman-teman cut loss, maka ya itu menjadi sebuah kesedihan juga buat saya. Tapi ya namanya market ya, tidak ada yang bisa kita pastikan 100% akurat gitu. Tapi selalu saya tekankan, tolong disiplin dengan trading plan. Kalau memang ternyata kita cut loss, katakan hari ini cut loss, besok cut loss, lusa cut loss, ya udah kita istirahat dulu lah. Kita review lagi apa yang salah dengan trading plan kita. Kita berhenti sejenak, kita review kembali. Kalau memang sudah siap lagi, kita terjun lagi. Itu mungkin menjadi catatan buat teman-teman ketika kedepannya kembali menjadi seorang trader ya. Kemudian selanjutnya kita punya saham TINS, di mana saham timah TBK ditutup minus 1,94% di harga 1.520, di mana saham TINS ini setelah dibanting cukup parah, kemudian dia bisa tembus dari level PBL di 15.15. Kemarin sempat ada gap up ya. Di sini ada indikator dari di Golden Cross, ada segitiga yang berwarna biru muda ini. Ini terlihat ada gap up, dan setelah naik itu hari ini dia kembali koreksi, dan sepertinya area gap ini sudah hampir ketutup ya, di area kurang lebih di 1.500 sampai dengan 1.515 nih. Dan yang menjadi menarik sebenarnya adalah level PBL di 15.15, closingnya di 15.20. Artinya resikonya sangat tipis ya, cuman satu tick dekat support. Sehingga model seperti ini makanya saya bilang kalau dekat-dekat support segini saya biasanya suka. Kenapa? Kalau ternyata dia tidak mampu bertahan di 15.15, dia turun ya sudah, cut loss 1.500, selesai. Rugi cuma 3 tick. Itu saya pribadi nih. Kalau saya misalkan ambil katakan di area tengah-tengahnya, katakan di 1.600, wah itu saya harus cut loss jauh sekali kalau harus tunggu support. Makanya saya tidak berani biasanya ambil di tengah-tengah atau sudah naik tinggi gitu. Tapi ada orang yang juga yang mungkin dia profesional trader, memang setiap hari kerjaannya hanya lihat chart, suka gambar grafik setiap hari. Ya biasanya dia masuk di setiap level itu adalah kesempatan. Ada momen-momentum terbaik. Jadi ketika sudah terbang tinggi pun itu bisa jadi ada peluang untuk bisa kita ambil. Tapi balik lagi nih, setiap orang punya preferensi berbeda. Kalau saya pribadi jelas, saya selalu tanamkan dalam diri bahwa yang saya pentingkan pertama adalah bagaimana saya meminimalisir resiko dulu. Kalau resiko itu sudah saya bisa kendalikan, maka profit itu bagi saya pasti akan mudah saya dapatkan. Kenapa? Saya akan mencari emiten-emiten yang rendah secara resiko, tapi masih memiliki potensi upside yang cukup lebar. Nah, contohnya TINS. Ini salah satunya. Level support di 15.15, tapi dia punya level resisten itu sampai ke 1.770, jauh sekali. Jadi kalau misalkan dengan chart seperti ini ditanya, saya mau beli atau tidak, jawabannya iya. Saya akan beli dengan range buy 15.15 sampai dengan 15.25. Saya batasi cut loss kurang lebih di 14.95 sampai dengan 1.500, dengan target kenaikan adalah menuju ke 1.770. Akan tetapi kalau misalkan ternyata jebol di bawah 15.15, opening besok langsung dibanting di bawah 15.15, maka jelas jangan dulu masuk ya. Kita wait and see sambil menunggu lagi dia membentuk PBL baru atau mendapatkan support terkuat barunya. Tapi kalau misalkan opening dia masih bermain dari 15.15, 15.20, 15.15, naik 15.25, itu bisa kita pertimbangkan untuk entry. Habis entry ternyata jebol 15.15, ya sudah, cut loss 14.95 sampai dengan 1.500, selesai. Dia mau naik lagi nanti, tunggu saja breakout 15.15 baru entry ulang.
Tapi kalau ternyata dia turun terus, ya syukur. Kita cuma rugi sekian tik, tapi kerugian besar lainnya itu tidak akan terjadi dan kita bisa muter lagi uang kita mencari lagi level-level yang dekat support terkuatnya itu. Kalau kita perhatikan dari broker summary, memang broker summary-nya masih belum menarik. Ini saya pribadi bilang masih belum menarik ya. Jadi dari broker summary belum menarik, technical dekat support. Nah, sehingga ini 50-50. Jebol di bawah 15-15 ya jangan masuk ya. Kita jangan masuk, tapi kuat bertahan silakan entry dengan catatan bahwa disiplin trading plan seperti yang sudah diinformasikan tadi, bahwa cut loss di 1495 sampai dengan 1500. Kemudian saham selanjutnya adalah saham Wijaya Karya, di mana saham Wika ditutup minus 2,21% di harga 885, di mana dalam perdagangan hari ini kurang lebih ada 35,9 miliar rupiah yang terjadi atau yang ditransaksikan, di mana saham Wika jebol dari level PBL itu mungkin dari hari kemarin ya di 915, dan tadi pagi sempat opening di 915, sempat high di 920, sempat bisa melewati itu, namun sayang sekali gagal bertahan, closing di level 885, dan ini adalah level terendah juga dalam perdagangan hari ini. Kalau kita perhatikan dari broker summary, jelas ini tekanan yang begitu kuat ya. Kalau saya pribadi ini struktur yang tidak bagus dan masih memungkinkan Wika bisa terus melanjutkan penurunan. Dari model seperti ini jelas ini jelek sekali broker summary-nya. Sellernya sangat menguasai dan masih memungkinkan Wika bisa terus melanjutkan penurunan. Jadi kalau misalkan teman-teman yang kemarin sudah ambil, mungkin sudah cut loss karena 3 tick ya, jadi sudah aman. Tapi yang belum ambil, jelas ini bukan merupakan level area yang menarik. Kita akan masuk kembali kalau dia bisa naik lagi ke 915, baru kita bisa entry dengan batasan cut loss 3 tick dari level support tersebut. Tapi selama dia masih tidak bisa naik di atas atau sama dengan 915, maka jelas kita jangan dulu entry, kita wait and see dulu, karena di sini engulfing bearish itu cukup luar biasa. Model candle seperti ini tekanannya sangat kuat, dan kita tunggu lagi nanti ketika ada adjustment PBL, kita tunggu lagi ketika ada level support barunya ya. Jadi ini teman-teman waspada, jangan sampai teman-teman nanti nyangkut lagi nih mau kejar Wika, ternyata Wika bisa dibanting katakan sampai 800 terus nyangkut lagi nih. Jadi sudah diinformasikan bahwa kalau Wika mau beli, pastikan dulu kita dapat support baru. Nanti ada adjustment PBL. Mungkin kalau misalkan sudah ada adjustment PBL, teman-teman bisa request kembali atau bisa saya review ulang. Tapi kalau misalkan bisa lihat Wika naik lagi di atas 915, maka jelas itu bisa dipertimbangkan untuk re-entry. Tapi selama dia tidak mampu melewati 915, maka ini bukan merupakan area beli yang menarik untuk emiten ini. Kemudian saham berikutnya adalah saham Astra Auto Parts dengan kode emiten auto, di mana saham ini ditutup naik tipis 0,49% di harga 1025 ya, naiknya kurang lebih 1 tick ya. Sempat naik tertinggi hari ini ke 1040 dan akhirnya bisa closing di 1025. Saham auto ini downtrend ya dalam dia punya trend channelnya. Namun setelah dia turun sampai di harga 1000, setelah itu dia kembali mulai naik menanjak dan bisa bertahan closing 1 tick di atas level support terkuatnya di 1020. Ini poin pertama, adalah poin yang menarik. Kemudian kalau kita lihat dari volume, memang volumenya tidak terlalu besar, hanya 909 juta rupiah. Itu menurut saya pribadi masih belum besar untuk saham sekelas auto. Kalau kita lihat dari broker summary, memang di sini broker summary-nya juga masih belum menarik menurut saya pribadi. Dan ini bisa kita coba bandingkan lagi dengan ada informasi apa nih dari sentiment analysis. Ternyata dari sentiment analysis-nya masih belum bisa dilihat update berita atau informasi yang terjadi di tanggal hari ini atau di bulan-bulan Agustus terakhir, dia itu di tanggal 7 bulan 7 ya, itu ada transaksi afiliasi koreksi. Tapi kalau kita lihat dari case statistik ya, dari data RTI earning per share-nya di kuartal pertama 2021 EPS-nya 34, kemudian kuartal kedua EPS-nya 21, di mana di
Tahun lalu, tahun 2020 di kuartal yang sama dia EPS-nya minus 85. Jadi terjadi lonjakan pertumbuhan EPS yang begitu signifikan dari minus 85 bisa jadi plus 21. Itu mungkin jadi sentimen positif, tapi pertanyaannya adalah kapan itu sentimen itu keluar. Kalau sudah terlalu lama maka itu sudah tidak relevan lagi dengan keadaan saat ini. Jadi murni sekarang kita melihat dari teknikal, bahwa teknikalnya menarik karena dia bertahan di atas level support terkuat. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli auto, pastikan pertama dia bisa kuat dan bertahan di 1020. Jika memang masih bisa kuat dan bertahan, silakan pertimbangkan untuk entry di 1020 sampai dengan 1025. Batasi cut loss kurang lebih di harga 1000 sampai dengan 1005. Dengan target kenaikan adalah menuju ke 1095 sampai dengan 1170. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-327 adalah saham Digital Mediatama Maxima dengan kode emiten DMMX. Di mana saham DMMX ditutup naik 2,76% di harga 3.350. Di mana saham ini sempat naik tertingginya sampai 3.400 dan luar biasa sih DMMX. Memang ini adalah salah satu saham yang juga saya nyesal. Karena apa? Karena saya sempat punya kalau tidak salah di harga 600, jualnya terlalu cepat dan dia bisa sampai ke 3000. Tapi saya selalu percaya bahwa itu bukan rezeki saya berarti. Jadi saya tidak perlu menyesal karena nanti akan mengganggu psikologi. Tapi jadi pelajaran buat saya bahwa mending kita kawal terus dengan trailing stop sampai maksimal. Kita lihat lagi perkembangan apa yang terjadi dengan perusahaan emiten, apakah masih bisa terus naik atau tidak ya. Jadi itu jadi pembelajaran buat saya bahwa kedepannya kalau misalkan temukan emiten lain yang kita sudah yakini dengan arisan buy-nya, ya jangan terlalu keburu-buru untuk dijual cepat. Kawal saja dengan trailing stop, pastikan bahwa yang sudah profit ini bisa diamankan dengan trailing stop tadi. Jadi kalau ternyata dia malah turun, ya kita sudah minimal tetap dapat profit, tidak sampai berbalik jadi kerugian gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah masih bisa naik? Jawabannya saya adalah tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu bahwa ini bisa naik atau tidak, tambah tinggi atau tidak, karena setahu saya ini adalah level all time high-nya ya. Area ini sudah masuk area level all time high-nya. Mungkin 3.400 tadi adalah level all time high-nya, dan kalau sudah setinggi ini, kenaikan sudah sampai all time high, maka itu resikonya besar sekali. Memang mungkin dia bisa naik lagi ke 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 100.000 sekalipun. Kalau saya pribadi, saya tidak mau ambil resiko sebesar itu. Saya bukan seorang gambler yang langsung buy karena ini masih punya potensi, ini masih ada kemungkinan. Ya, saya tidak punya kemampuan untuk menerima kalau misalkan ternyata dia tidak naik seperti yang diharapkan. Jadi saya selalu percaya bahwa ketika saya mau trading, saya harus tanyakan dulu nih. Ini kalau ternyata dia tidak naik malah turun, sanggup nggak terimanya? Terima resiko untuk, misalkan katakan di ARB, tiba-tiba ARB berkali-kali, siap nggak? Kalau kita bilang siap, ya udah hajar aja. Karena itu keputusan kamu, karena kamu udah siap. Karena masing-masing orang punya kesiapan yang berbeda-beda. Tapi kalau ketika kita jawab bilang saya tidak siap, ya sudah tidak perlu masuk. Itu saya ya, itu saya pribadi. Tapi kalau teman-teman ada yang katakan, kan ini bisa lah kita ambil curi-curi, ya bisa sih sebenarnya. Tapi yang penting selalu saya pesan ya, jangan sampai kita masuk dengan istilahnya apa ya, dengan kebrutalan kita entry, hajar kejar yang sudah tinggi, kita hantam kiri, hantam kanan, all in, margin, pinjol, kita hantam semua biar cuannya lebih besar. Ketika ternyata dia ARB berkali-kali lipat, pertama kita tadi yang sudah optimis, pesimis, kemudian pertama mulai menghina emitennya busuk, nggak bagus, kemudian menghina lagi orang mungkin yang nyinggung bahas itu, dimaki-maki. Nah itu yang jadi ibarat apa ya, masih belum apa ya, menurut saya tuh kita harus teredukasi secara lebih baik lah, bahwa kita yang membeli, kita yang memutuskan, yang menekan tombol itu kita, yang buka aplikasi, yang tahu login, password, apps kita untuk trading itu adalah kita sendiri gitu. Mau orang ngomong ini bagus, bisa ke to the moon, bisa sampai ke naik 10 kali lipat, bisa sampai 100.000. Tapi kalau kita tidak mau beli, ya tidak akan terjadi gitu. Ketika kita tidak mau beli, ya tidak perlu terjadi. Tapi
balik lagi nih, kita nih suka kayak ketika orang ngomong ini potensinya bagus karena dia ada digitalnya, masih bisa terbang tinggi. Kita dengan polosnya kita juga hajar aja. Tapi di balik semua itu kita tidak tahu nih resikonya seperti apa. Kalau turun saya harus antisipasi bagaimana. Yang kita tahu bahwa oh ini pasti cuan, pasti cuan, pasti cuan. Nah, itu biasanya adalah momok menakutkan bagi trader pemula, dan itu biasanya menjadi ibarat apa ya? Pukulan keras ketika itu terjadi, boom, kita langsung menganggap bahwa saham itu judi, kita anggap langsung saham itu tidak bagus, kita langsung anggap bahwa saham itu hanya merugikan. Karena apa? Kita sendiri yang salah, tapi kita ibarat menolak kesalahan itu, dan akhirnya kita membuat opini-opini baru yang akhirnya kadang opini-opini itu tidak tepat sasaran untuk dilakukan. Padahal jelas sekali orang mau ngomong seperti apapun, kalau kita tidak mau melakukan hal itu, maka jelas tidak mungkin terjadi. Makanya selalu saya bilang ya, kalau saya pribadi nih, orang bilang, katakan, oh Bukalapak itu bagus, potensi masa depannya bagus, itunya bagus. Tapi ada yang bilang juga, Bukalapak itu terlalu mahal, minus kok dibeli. Selama kita punya alasan yang jelas, ya sudah kita ikuti alasan kita gitu. Buat apa kita ikut dengar kata orang? Orang mau ngomong seperti apa itu jadi masukan. Oh ternyata benar juga ya, ada benarnya. Oh ini nggak benar, kita saring-saring tuh. Dengan banyak kita mendengar, artinya kita tidak terlalu banyak juga untuk mencari sendiri gitu. Jadi masukan dia kita tinggal memvalidasi, benar nggak sih ya omongan dia? Oh ini benar nggak sih? Oh ini salah, ini benar, ini salah. Jadi data itulah kita bisa memutuskan gitu. Jadi sekali lagi untuk DMX, jelas saya pribadi memang tidak ada komentar untuk emiten ini. Tapi kalau masih ada yang mau nekat mau membeli, ya silakan. Yang pertama bisa diatur sendiri resikonya, resiko tanggung masing-masing, karena memang jelas saya cuma mereview. Semua di YouTube ini cuma saya review, bukan ajakan untuk membeli dan menjual. Jadi segala kerugian akibat keputusan teman-teman sendiri itu bukan menjadi tanggung jawab kami ya. Karena sekali lagi selalu saya tekankan bahwa keputusan jual beli itu ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Mau orang omong apapun, kalau kita tidak lakukan untuk melakukan pembelian, jelas tidak mungkin terjadi. Jadi tetap do your own research dan tetap punya reason to buy yang jelas, gunakan money management dan disiplin dengan trading plan. Saya coba informasikan di sini untuk DMMX bahwa secara daily ada level PBH di 3210, itu adalah level support terkuat saat ini. Untuk level tertingginya itu 3380, artinya cuma 30 poin. Ya, jadi jarak resistennya cuma 30 poin dan level supportnya 3210, itu kurang lebih ada sekitar 140 poin. Kemudian kalau kita perhatikan dari level ini juga, kalau teman-teman lihat bahwa kenaikannya memang selalu bertahap pelan-pelan, dan ini masih belum ada bandingan yang cukup luar biasa. Saya sih takut sih sebenarnya, tapi teman-teman kalau yang ada yang masih mau nekat ya itu urusan teman-teman ya. Tapi kalau kita perhatikan dari pertama dari price diary itu di bulan Agustus ini cuman 2 kali merah ya. Bahkan di bulan Juli itu cuman 1 kali turun ya. Jadi naikannya luar biasa tuh. Kalau kita lihat dari price performance dari RTI dalam tahun ini nih, year to date, itu kenaikan dari DMX itu sudah sampai 1300%. Naiknya luar biasa. Luar biasa naiknya, sangat tinggi. Kemudian kalau saya perhatikan dari broker summary, ya, dari broker summary ini, sebenarnya dari broker summary-nya masih bagus, tapi apa ya? Sebagus-bagusnya broker summary, saya masih ragu untuk entry ya, karena apa ya, resiko tadi ya, mungkin kembali lagi saya tidak sanggup untuk menerima resiko sebesar itu. Kalau ada yang masih sanggup ya silakan diatur ya, tapi kalau saya pribadi jelas ini bukan merupakan tipe saham yang saya sukai. Bukan emitennya, tapi dari model risk rewardnya itu memang masih belum menarik buat saya untuk entry. Kemudian teman-teman, sebelum kita mengakhiri, ada juga yang komentar bertanya kemarin, mungkin mendengar penjelasan saya bahwa apakah di bulan September kita ISG akan bearish sehingga pertengahan Agustus kita harus pegang cash? Apakah benar itu pertanyaannya? Saya mungkin kasih data saja bahwa apa yang saya bilang itu
berdasarkan dari data Stockbit ya. Ini kita pinjam data Stockbit di mana ini saya perbesar. Kalau kita lihat IHSG selama 10 tahun terakhir dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021, itu kita bisa lihat sini ada yang namanya seasonality ya. Jadi bulan-bulan mana yang mengalami kenaikan secara rata-rata di bulan tersebut, ada yang turun. Nah, kita bisa hitung nih dari katakan 10 probability-nya berapa. Nah, di bulan September dan bulan November tercatat bahwa 2 bulan itu menjadi bulan yang merah. Contoh di bulan September dari 9 periode tersebut, 9 tahun tersebut, ada 5 tahun di bulan September yang mengalami penurunan. 4-nya naik. Kemudian di bulan November dari 9 kali bulan September, 6-nya itu turun, 3-nya naik. Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa ketika bulan September ada kemungkinan berdasarkan data historical September bisa menjadi bulan yang volatile. Maka kita harus persiapkan ada cash sedikit lah, tapi bukan berarti kita harus jual semua saham dan kita pegang 100% cash. Itu kesalahan besar sih. Kita harus ambil jalan tengahnya ya. Kita bisa pegang cash mungkin 20-30%, tetap sisanya masih di saham. Jadi ketika beneran turun, ya kita masih ada uang buat belanja lagi. Tapi ternyata kita tidak turun, ya kita punya emiten dan bisa naik, ya tetap ada gitu. Jadi ada win-win solution. Jadi tidak perlu kita terlalu panik dengan itu, tapi yang saya tekankan adalah tetap prepare cash ya. Jangan all in margin, jangan 100% kita masukin semua. Yaitu biar jadi reminder buat kita. Apakah data historical ini bisa dipakai pasti dia akan turun? Jawaban saya tidak. Ini hanya bisa mewanti-wanti kita ya. Data historical hanya bisa membuat kita lebih prudent, lebih hati-hati untuk melihat, oh kalau memang data seperti ini kita mungkin bisa lebih hati-hati di bulan September gitu. Tapi bukan berarti kita langsung 100% kita punya cash gitu. Jangan sampai seperti itu. Contoh kenapa saya bilang gitu, kita lihat di bulan November ya, dari 2012 sampai dengan 2019, itu bayangkan ya, hijaunya cuma di tahun 2014 dan di tahun 2018. Pasti dong kita prediksinya 2020 malah merah. Ternyata 2020 malah apa? Hijaunya terbesar loh dari semua bulan di tahun 2020, 9,44%. Bisa jadi juga sama nih. Di September minusnya 7% di tahun 2020. Bisa saja di September ini 2021 bisa hijau. Bisa saja. Tidak ada yang tahu. Bisa saja. Tapi balik lagi nih. Dengan historical itulah kita bisa memprepare ya. Kalau ternyata dia malah hijau, syukur kita masih punya emiten. Tapi kalau dia malah merah, syukur juga kita masih ada cash. Jadi win-win solution ya. Jadi jangan takutlah dengan kondisi ini, tapi itu bisa kita pakai sebagai warning awal biar kita tidak sampai merasa kayak kecewa. Ketika lagi turun ternyata kita tidak punya uang untuk beli. Itu kan sayang ya. Bisa dapat emiten di harga bawah, tapi kita kehilangan momentum itu. Tapi ketika kita cash out, kita jual semua sahamnya, ternyata malah terbang. Rugi dong. Masa kita beli saham yang lagi terbang, kan potensi turunnya lebih tinggi juga. Nah, jadi serba salah. Makanya win-win solutionnya adalah siapkan selalu cash ya maksimal 30% lah. Kalau memang nekat lebih maksimal lagi ya mentok-mentok 50% lah. Tapi setidaknya kita punya cash yang tersisa dan kita juga tetap punya emiten yang sudah kita koleksi dari beberapa bulan lalu. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-327 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.